Dengan berlinang air mata, istri Sa'ban menjawab, "Ya Rasulullah, beliau telah meninggal dunia tadi pagi." Dan lantas Rasulullah bersama sahabat mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ada sahabat yang nyeletuk, Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemput. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah jangan ada penyesalan di saat sakratul maut. Para jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar di dunia ini, dan nikmat yang menjadi penentu keberadaan seseorang di kehidupan yang abadi kelak, di akhirat kelak. Apakah seseorang akan merasakan suatu kebahagiaan, kesenangan di surga, ataukah akan mengalami sengsara yang tidak akhir di neraka? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid pada hari ini merupakan calon-calon penghuni surga. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini, yang merupakan Jumat yang kedua, kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Karena dengan bekal takwa ini kita akan dapat menggapai suatu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini, khotib akan membawakan suatu kisah dalam diceritakan dalam sebuah hadis, yaitu seorang sahabat Nabi bernama Sa'ban radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak begitu menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Namun sahabat ini ada suatu kebiasaan yang unik darinya, yang mana beliau setiap masuk dalam masjid sebelum sholat berjamaah, ia selalu beriktikaf di pojok masjid, baik di kanan ataupun di kiri. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah untuk tidur, untuk bersandar, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sa'ban selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Nah, para jamaah sekalian, suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah mendapati bahwa Sa'ban tidak berada di posisinya seperti biasa.
Lalu Nabi pun bertanya kepada para jamaah yang hadir. Wahai para jamaah, apakah ada yang melihat Sya'ban saat ini? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda, menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum juga datang, khawatir salat subuh kesiangan. Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhasil, setelah salat subuh, Nabi bertanya lagi, para jamaah, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban berada? Kali ini ada seorang sahabat yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban tersebut. Mengapa? Karena Nabi khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban. Dan pagi itu beliau meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Pergilah Nabi beserta beberapa orang jamaah dengan berjalan kaki cukup lama ditempuh oleh para rombongan tersebut sampai di rumah yang dimaksud. Dan ternyata rombongan Nabi sampai ke rumah tersebut kira-kira saat afdol sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan. Berarti kalau dia berangkat 5:30, berarti sampai 8:30 dengan jalan kaki ke rumah Sya'ban. Atau jam 9. Dan sesampai di rumah tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Nabi bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban? Kata Nabi kita, yang tadi tidak hadir pada saat sholat subuh. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, ya Rasulullah, beliau telah meninggal dunia tadi pagi. Dan lantas Rasulullah bersama sahabat mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sahabatnya yang nyeletuk, Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, di tengah obrolan, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya kami sekeluarga ini, yaitu di saat menjelang kematiannya, sedang sakarat, Sya'ban berteriak 3 kali. Dengan masing-masing teriakan disertai dengan satu kalimat. Kami semua tidak paham. Apa maksudnya ya Rasulullah? Nabi bertanya, apa saja yang diucapkan oleh Sya'ban saat itu? Tanya Rasul tadi. Di masing-masing teriakannya ya Rasul, dia berucap kalimat seperti ini. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua berteriak lagi, dan kalimat terucap adalah, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan terakhir ya Rasulullah, aduh, kenapa tidak semuanya? Lalu Nabi menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum atau di saat sakratul maut tersebut. Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza
Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Para jamaah rahimakumullah, ternyata saat dalam keadaan sakratul maut, ketika napas sudah ditenggorokan, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilihat Sa'ban dan orang yang dalam keadaan sakratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Hanya orang yang bersangkutan yang dapat melihat ulangan itu. Dan dalam pandangan yang tajam dalam saat sakratul maut itu, Sa'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, sudah barang tentu bukanlah suatu jarak yang dekat para jamaah sekalian. Dalam tayangan itu pula Sa'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Sa'ban juga melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat itulah Sa'ban berucap, aduh, kenapa tidak jauh? Karena seakan-akan timbul penyesalan dalam diri Sa'ban. Mengapa rumah tidak lebih jauh lagi? Supaya pahala yang didapatkan lebih banyak lagi dan surga yang didapatkan lebih indah. Para jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan berikutnya saat sakratul maut, Sa'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Pada saat itu dia membuka pintu dan berhembuslah angin dingin yang menerpa tulang, yang menusuk tulang. Akhirnya Sa'ban masuk lagi ke rumahnya karena udaranya sangat dingin, dan dia berniat mengambil satu baju lagi untuk dipakainya biar 2 lapis. Jadi dia memakai 2 lembar baju, 2 lapis. Sa'ban sengaja memakai pakaian yang bagian dalam dipakainya, dan yang baju yang sudah cukup lama, agak sudah usang, dipakainya di bagian luar. Pikirnya jika karena debu, sudah barang tentu yang kena hanyalah baju luar saja. Agar sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang baru tadi. Maklumlah para jamaah sekalian, karena berjalan kaki, jaraknya lebih kurang 3 jam. Berkeringat barangkali dan berdebu. Namun, dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan. Jadi di pinggir jalan dia bertemu orang yang terbaring kedinginan. Sa'ban pun ibah. Dia kasihan. Lalu Sa'ban membuka baju yang bagian luar dan dipakai kepada orang yang kedinginan tersebut. Lantas Sa'ban memapanya bersama-sama ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan alhasil orang itu terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah bersama para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'ban pun melihat adegan ini dengan betapa indahnya surga sebagai balasannya memakaikan baju yang lama tadi kepada orang tersebut. Dan dengan melihat adegan itu, dia kemudian berteriak lagi, aduh, kenapa tidak saya pakai dengan baju yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sa'ban. Jika dengan baju yang tidak baru saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah barang tentu ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan bajunya yang bagian dalam atau baju yang baru. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya dalam teriakannya ketiga, dalam saat sakratul maut,
Sa'ban melihat lagi suatu adegan di mana saat dia hendak sarapan pagi dengan sepotong roti yang dimakan dengan cara diselupkan dengan segala susu. Ketika baru saja akan mulai sarapan, muncullah pengemis di depannya yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih kurang 3 hari perutnya tidak diisi dengan makanan. Melihat hal tersebut, Sa'ban pun merasa kasihan, rasa iba. Ya kemudian membagi roti itu 2 potong, dibagi 2 sama besarnya. Demikian pula dengan segelas susu dibaginya, dan mereka makan bersama dengan roti setengah potong dan susu sama-sama separuhnya. Nah, dalam time tersebut Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sa'ban tersebut dengan surga yang indah. Nah, dengan melihat adegan tersebut, dia pun makan berteriak tadi. Aduh, kenapa tidak semua? Maksudnya, kenapa roti itu tidak diberikan semuanya kepada pengemis tersebut? Sa'ban kembali menyesal. Seandainya saja dia memberikan semua roti itu kepada pengemis itu, tentulah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah lagi. Masya Allah, para jamaah sekalian, sesungguhnya Sa'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi dia menyesal kenapa atau mengapa ia tidak melakukan itu dengan optimal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sama sekali kita semua nanti pada saat sakratul maut akan mengalami penyesalan yang seperti Sa'ban ini. Dan sudah tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan nanti ada yang akan meminta untuk ditunda matinya. Karena pada saat itu baru terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya. Kematian tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Para jamaah rahimakumullah, seringkali kita mendengar baik dari mubaligh atau penceramah, maupun kita pun membaca sebuah hadis dalam kitab kita, ada ungkapan hadis yang berbunyi, sholat Isya yang berjamaah di masjid pahalanya sama dengan pahala sholat separuh malam. Dan ada lagi ungkapan hadis, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Namun lihatlah para jamaah sekalian, kita saksikan bersama, masjid kita tetap saja lengang, tetap saja sepi, seolah-olah kita tidak percaya kepada janji Allah tersebut. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah SWT itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal seperti sekarang ini. Karena mata kita saat ini tertutup oleh suatu hijab, makanya tidak terlihat. Dan Allah akan membuka hijab itu pada saat ketika napas kita sudah sampai di tenggorokan, yaitu di saat kita sedang sakratul maut. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini Sa'ban telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sa'ban ternyata tetap menyesal, sebagaimana halnya kita pun juga nanti akan mengalami penyesalan ini. Namun penyesalan Sa'ban bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
namun penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Dan bagaimana jika kita tidak menjalankan perintah Allah sama sekali? Tentu akan mengalami penyesalan yang sesal-sesalnya. Para jamaah rahimakumullah, sudahkah kita semua berhitung atau memikirkan, apalagi ini sudah tahun baru, dalam menghadapi apa yang akan dan pasti kita hadapi, yaitu sakratul maut? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan? Semoga saja kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Para jamaah rahimakumullah, khutbah yang ringkas ini mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada kita semua, sebab kita ini gampang lupa. Dalam kehidupan yang semakin modern ini, tidak sedikit orang yang tenggelam, hanya berkecimpung, hanya bergulat dengan urusan-urusan duniawi saja, dan melupakan akhiratnya. Dan mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, bertepatan dengan hadirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasami'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma asli jami'at umatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafar tawal musyrikin wa ali kalimataka liyaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.